Pernah nggak kamu merasa marah, tapi memilih diam? Mungkin karena takut dibilang emosian, atau karena nggak mau memperkeruh suasana. Tapi tahukah kamu, ternyata menekan marah terlalu sering justru bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita. Di video ini, kita akan bahas fakta-fakta ilmiahnya, apa dampaknya bagi tubuh, dan bagaimana cara menyalurkan marah secara sehat. Marah adalah emosi dasar yang dimiliki setiap manusia. Sama seperti senang, takut, atau sedih, marah memiliki fungsi biologis yang penting sebagai sistem peringatan terhadap ancaman atau ketidakadilan. Namun, banyak budaya dan lingkungan sosial menstigma kemarahan sebagai sesuatu yang buruk dan harus ditekan. Akibatnya, tidak sedikit orang yang terbiasa menyimpan amarah demi menjaga ketenangan atau relasi sosial. Padahal, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa menekan atau memendam kemarahan secara terus-menerus justru berisiko besar bagi kesehatan mental dan fisik. Artikel ini akan membahas mengapa menahan marah bisa membahayakan kesehatan, apa saja dampak psikofisiologisnya, beserta bagaimana cara yang sehat untuk mengelola kemarahan. Marah adalah emosi dasar manusia, seperti senang, takut, atau sedih. Secara biologis, marah itu sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Kita merasa dilukai, disepelekan, atau diperlakukan tidak adil. Menurut psikolog Paul Ekman, marah adalah respons terhadap pelanggaran batas atau ketidakadilan. Marah memicu pelepasan hormon adrenalin dan kortisol, yaitu hormon stres yang membuat kita siap menghadapi ancaman. Marah bukanlah emosi yang muncul tanpa alasan. Dari sudut pandang evolusioner, kemarahan membantu manusia bertahan hidup. Menurut Paul Ekman, seorang psikolog terkenal dalam studi emosi, kemarahan adalah respons terhadap ketidakadilan, pelanggaran batas, atau rasa frustrasi. Secara biologis, kemarahan mengaktifkan sistem saraf simpatis, melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol, dan mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman dengan reaksi fight or flight. Nah, masalahnya muncul ketika marah itu tidak disalurkan, tapi dipendam. Banyak orang mengira dengan menahan marah, mereka jadi lebih baik, tapi justru sebaliknya. Penelitian oleh Kickout Glaser tahun 2002 menunjukkan bahwa menekan emosi negatif menurunkan sistem imun dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Ketika seseorang menekan amarah, emosi itu tidak hilang begitu saja. Ia tetap aktif di dalam sistem saraf dan hormonal tubuh, dan jika terus dibiarkan, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Menekan kemarahan secara terus-menerus dapat membuat tubuh berada dalam kondisi stres kronis. Hal ini ditandai dengan peningkatan kadar hormon stres kortisol yang berkepanjangan. Penelitian yang dimuat dalam Psychosomatic Medicine, stres emosional yang ditekan berkontribusi terhadap penurunan kekebalan tubuh, memperlambat penyembuhan luka, dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Studi Chang tahun 2004 juga menyebutkan bahwa menahan marah dalam jangka panjang bisa memicu penyakit jantung. Menekan marah itu ibarat menekan pegas, semakin ditekan, semakin besar dorongan baliknya. Penelitian dalam Journal of Behavioral Medicine menunjukkan bahwa individu yang sering memendam amarah memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Menekan marah meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung dalam jangka panjang. Studi Gross-Levenson tahun 1997 menyebutkan bahwa represi emosi berhubungan erat dengan depresi dan kecemasan. Orang yang terbiasa memendam kemarahan cenderung mengalami depresi atau gangguan kecemasan. Ini karena ekspresi emosi yang ditekan menciptakan disonansi kognitif. Tubuh ingin bereaksi, tetapi pikiran menahannya. Marah yang ditekan tidak lenyap, melainkan menumpuk. Ketika ambang toleransi sudah tak mampu menahan, seseorang bisa mengalami ledakan emosi tak terkendali, yang seringkali lebih destruktif daripada jika marah itu diekspresikan sejak awal secara sehat. Selain itu, emosi yang ditekan seringkali keluar dalam bentuk ledakan emosi yang tidak terkendali, atau berubah jadi penyakit psikosomatis, seperti sakit kepala, masalah pencernaan, dan nyeri otot. Emosi yang tidak diekspresikan dapat muncul sebagai gejala fisik dalam ilmu psikosomatik. Ini bisa berupa sakit kepala, gangguan pencernaan, nyeri otot, bahkan penyakit kulit. Hal ini diperkuat oleh temuan dalam Journal of Psychosomatic Research yang mengaitkan penekanan emosi dengan keluhan fisik kronis. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, marah sering dianggap tidak sopan. Apalagi kalau kamu perempuan, menurut studi Thomas tahun 2001.
Perempuan yang marah sering dicap tidak stabil, sementara laki-laki yang marah dianggap tegas. Norma sosial ini membuat banyak orang tumbuh dengan kebiasaan memendam emosi, bukan memprosesnya. Secara neurologis, emosi melibatkan dua bagian penting otak, amigdala yang pemroses emosi dan prefrontal cortex sebagai pengontrol. Penelitian Lieberman tahun 2007 menunjukkan bahwa menamai emosi seperti mengakui "aku sedang marah" dapat menenangkan amigdala dan menurunkan stres. Marah bukan untuk ditekan, tapi untuk dikelola. Berikut ini cara-cara menyalurkan marah secara sehat. Menulis jurnal emosi dengan menulis perasaan secara rutin bisa menjadi saluran ekspresi yang aman. Komunikasi asertif dengan mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan, seperti mengatakan "aku merasa kecewa karena". Terapi kognitif perilaku atau CBT terbukti efektif dalam membantu individu memahami dan mengelola kemarahan. Aktivitas fisik seperti olahraga membantu mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh marah. Teknik relaksasi pernapasan dalam membantu menurunkan respons stres. Studi Goyal tahun 2014 menemukan bahwa meditasi membantu mengatur emosi dan mengurangi stres. Jadi, kesimpulannya, menahan marah bukan berarti kuat. Menekan kemarahan bukanlah cara yang sehat untuk menghadapi konflik atau menjaga relasi. Justru, represi emosi bisa menjadi bom waktu yang merusak tubuh dan pikiran. Daripada ditekan, emosi marah perlu dikenali, diterima, dan disalurkan secara sehat. Marah bukan berarti lepas kendali, marah juga bukan berarti jahat. Ia hanya salah satu bentuk komunikasi dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditangani. Dengan pemahaman dan keterampilan regulasi emosi yang baik, marah bisa menjadi sinyal yang berguna bukan ancaman, melainkan alat untuk perubahan yang positif. Sebaliknya, kemampuan untuk mengakui dan mengelola marah dengan sehat adalah tanda kedewasaan emosional. Marah itu manusiawi. Yang penting bukan apakah kita marah, tapi bagaimana kita menyalurkan marah tersebut. Kalau kamu pernah terbiasa memendam perasaan, sekarang saatnya belajar bicara pada diri sendiri dan pada orang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang sering menyimpan marah dalam diam. Sampai jumpa di video selanjutnya.